Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast SMP Negeri 1 Sragi. Dalam acara Spensagi bercerita pada kesempatan siang hari ini agak suasananya berbeda ya. Di sini ada dua narasumber dan kebetulan MC-nya agak beda nih. Biasanya cowok MC-nya Bapak Guru kita, sekarang MC-nya cewek. Nah, oke, pada kesempatan hari ini kita akan menguak kisah inspiratif tentang apa yang ada di SMP Negeri 1 Sragi. Nah, di sini kita ada dua narasumber. Yang pertama ada guru pembimbing kita dari pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu siapa, Bu? Iya, perkenalkan saya Bu Siti Hotijah, biasa dipanggil Bu Hoti kalau anak-anak SMP 1 Sragi. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 8 sekarang. Oke. Guru pembimbing Bahasa Indonesia dari kelas 8, Bu Siti Hotijah nih. Nah, satunya lagi adalah anak didik SMP 1 Sragi. Nama panggilannya? Perkenalkan, nama saya Kansa Sabita Widat, biasa dipanggil Kansa, kelas 91, alamat Desa Bulak Pelem. Oke, terima kasih. Nah, jadi dua narasumber ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kisah inspiratif hari ini apa ya yang mau kita kuak, yaitu tentang kegiatan 28 Oktober dalam rangka memperingati Hari Bulan Bahasa. Nah, di sini pada Hari Bulan Bahasa, yang pertama adalah saya mau menunjukkan trofi, yang mana ini adalah sebuah penghargaan ya, yang diberikan oleh Mbak Hansa kepada SMP Negeri 1 Sragi yang mendapati juara 2 tingkat apa ini Mbak Hansa? Kabupaten. Tingkat kabupaten, baik. Nah, dedikasi yang sudah Mbak Kansa berikan ke SMP Negeri 1 Sragi sangat luar biasa sekali ya Mbak Kansa ya. Terima kasih. Saya ucapkan ya selamat, kasih tepuk tangan, aplaus dulu. Nah, kemudian apalagi untuk guru pembimbingnya. Nah, sebelumnya terkait dengan lomba yang diadakan oleh kabupaten, ini ada lomba apa saja sih Ibu selain yang diikuti oleh Mbak Kansa? Mungkin sedikit tahu. Iya. Ya. Jadi tepatnya di tanggal 28 Oktober FGMP Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Pekalongan itu mengadakan lomba seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk tahun ini berbeda. Untuk tahun ini itu ada sekitar 5 lomba yang dilombakan. Ada lomba membaca puisi, ya. Kemudian lomba berpidato, ada lomba menulis puisi, ada juga satu lomba yang berbeda yaitu menulis artikel. Menulis artikel, betul. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya. Betul. Sudah hanya itu Ibu? Iya. Nah, kemudian tadi dari sedemikian banyak lomba ternyata ya pemirsa yang diikuti oleh SMP Negeri 1 Sragi, dan rezekinya ada di Mbak Kansa nih ya, peserta didik kita, yaitu mengikuti lomba menulis artikel. Nah, sebelumnya nih Ibu Siti Hotijah sebagai pembimbing, apa nih ya yang di pemilihan pada saat sebelum seleksi atau sebelum Mbak Kansa ini diambil sebagai kandidat, apa sih hal spesial yang diambil dari sosok Mbak Kansa, diberikan amanat mengikuti lomba ini? Apa kira-kira yang bisa diangkat untuk memberikan motivasinya? Iya, sedikit cerita. Jadi untuk SMP 1 Sragi itu mengirimkan 5 anak untuk mengikuti lomba. Nah, salah satunya adalah artikel. Kemarin itu saat pemilihan anak untuk menulis artikel itu ada beberapa anak yang saya tawarkan gitu. Berarti ada proses seleksi ya? Iya, ada proses seleksi, betul. Karena barangkali mereka ada kemampuan dalam menulis gitu. Ya, ada yang berminat. Cuman hanya berapa anak saja, itu 2 anak. Itu saja saya saya tanyai terus mau nggak ikut menulis artikel gitu. Jadi hanya 2 anak saja yang berminat gitu, dan dari kelas 9 juga. Dari kelas 9 semua? Betul, dari kelas 9 semua. Baik. Terus dari 2 anak itu, keduanya itu anak-anak yang pendiam gitu.
Dua-duanya anaknya pendiam. Ini Betul. istilah gaulnya introvert ya Mbak Betul Kansa ya. sekali, ya. Nah, ternyata anak-anak yang introvert pun punya kelebihan. Iya, betul. Kelebihannya otomatis menulis ya, karena Iya. otomatis anak-anak yang memiliki kelebihan pendiam itu susah dalam Ternyata, menyampaikan iya. sesuatu. Nah, Ternyata memiliki kemampuan iya, di balik harus itu. digali itu Iya, ya, betul begitu ya. sekali. Baik. Nah, Dari proses pemilihan itu ada beberapa kali bimbingan, karena memang nanti kan setelah kita mengirimkan tulisan artikel itu perlu ada presentasi juga. Nah, Iya. dari anak itu juga kita perlu melihat bagaimana kemampuan berbicara mereka gitu. Iya. Itu proses seleksinya ya oke, begitu. Dan saya memilih Kansa karena keduanya baik semua, tulisannya juga bagus. Saya juga menyeleksi berbicara mereka juga. Kemudian dari dua yang terbaik itu saya pilih yang paling baik juga gitu. Dan saya jatuh ke Kansa gitu. Karena memang dari sisi tulisan dan dari sisi cara penyampaiannya juga gitu. Oke, berarti tidak hanya menulis, tapi pada saat evaluasi proses bimbingan juga Mbak Kansa mempresentasikan ya. Iya, betul, Oh, betul begitu. sekali. Jadi pemirsa itu bisa jadi bahan motivasi untuk teman-teman yang lain dalam proses membuat artikel, tidak hanya menulis, tapi juga dibuat bahan presentasi supaya lebih terbiasa dalam proses hafalan mungkin, atau lebih terbiasa begitu ya Bu, Iya, lebih karena mengena. di sana itu selain kita mengirimkan tulisan artikel itu seleksi, nanti kan diseleksi hasil artikel itu diseleksi, nanti ada 15 terbaik dari satu kabupaten, dan 15 terbaik itu nanti akan diundang ke sana untuk mempresentasikan apa yang anak-anak tulis gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi proses Mbak Kansa itu nggak mudah ternyata ya, betul. melewati fase-fase yang menegangkan begitu. Baik. Nah, ini kan berarti Mbak Kansa kan udah fix ini, udah jadi juara 2 tingkat kabupaten, dan sekarang coba saya sebagai MC mau pindah nih ke Mbak Kansa ya. Ya, ini pengalaman pertama atau sebelumnya memang sudah punya pengalaman? Sebelumnya sudah punya. Oh, sudah punya. Kira-kira bisa cerita dari yang sebelum sampai ke tahapan ini pengalamannya Mbak Kansa? Sebelumnya saya juga pernah mengikuti lomba Mapel Bahasa Indonesia. Iya. Lomba cerdas cermat. Kelas berapa itu Mbak Kelas Kansa? 8. Kelas 8. Iya. Saat itu meraih juara 2 tingkat kabupaten. Wah, udah memang berbakat. Ya. Terus lanjut lagi Mbak Kansa? Terus pas kelas 9 saya memutuskan mengikuti lomba artikel ini karena saya tertarik juga sebenarnya. Tertarik ya. Oke, berarti memang harus digali terus ya Mbak Kansa bakatnya ya. Ini kan udah ketemu nih passionnya Mbak Kansa itu di bidang artikel nih, publish ya. Ini keren nih kalau misalnya guru pembimbingnya selalu mendampingi, Mbak Kansa juga mau yang luar biasa ini mau dibimbing, ini bisa jadi peserta didik yang nanti keluar dari SMP Negeri 1 Sragi bisa memberikan bahan-bahan apresiasi yang bisa diapresiasi, yang bisa dibuat inspirasi ya untuk teman-teman di luar sana begitu. Di era gemburan digital tentunya menulis pun hal yang menarik begitu ya. Terus kemudian di seleksi tingkat kabupaten apa ini yang Mbak Kansa bisa bagikan ke teman-teman podcast? Ya, pada seleksi pertama itu meliputi babak penyisihan. Berarti peserta itu disuruh menulis sebuah artikel. Temanya itu bullying yang akan dikirimkan kepada pusatnya itu. Oh gitu. Terus setelah itu dipilih sekitar 15 peserta, dikirimkan ke SMA Negeri 1 Bojong. Kemudian diseleksi lagi babak final itu presentasi mengenai artikel yang sudah dibuat, juga dikasih pertanyaan sama jurinya. Oh iya. Wah, dagdikduk ya itu ya. Itu cerita sedikit Mbak Kansa, cerita yang Mbak Kansa angkat dari artikel itu kan bullying ya, dan sekarang kan lagi marak banget tuh materi bullying yang diangkat di dunia pendidikan ya. Nah, Mbak Kansa sendiri pengalaman dalam menulis artikel sempat nggak apresiasi dari berbagai tulisan di artikel-artikel jurnal ataupun di Google dan lain sebagainya, atau memang itu tulisan inspiratif Mbak Kansa sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari? Sebenarnya terinspirasi dari salah satu jurnal. Oh gitu, wah keren nih. Masih SMP udah tertarik dunia jurnalistik nih ya. Lanjut. Terus pengalaman saya di sana itu
Saya sangat senang karena bisa dapat pengalaman baru Ya. sama menggali potensi diri saya sehingga bisa lumayan berkembang sedikit. Iya, luar biasa sekali, ini patut kita apresiasi ya teman-teman ya. Kemudian persiapan dan pengalaman. Nah ini apa nih persiapannya Mbak Kansa yang disiapin Yang dari pertama, sebelum sampai akhir gitu? persiapan pertama saya yaitu mempelajari lebih dalam mengenai artikel yang saya tulis serta meminta doa dari Bapak Ibu guru serta orang tua. Luar biasa Ya, sekali. lalu berlatih terus-menerus mengenai belajar berbicara. Oke. Jadi memang doa orang tua sama Bapak Ibu guru itu sangat berperan ya Mbak Iya. Kansa untuk kesuksesan ya. Jadi nggak lupa, tidak luput dari sebuah proses harus ada restu doa. Nah itu salah satu penyelamat gitu ya dalam sebuah proses. Nah tantangan apa yang Mbak Kansa dapati pada saat lomba? Tantangan saya itu pada menulis artikel babak pertama itu seleksi. Saya itu sebenarnya pada waktu itu banyak tugas gitu, jadi bentrok. Iya. Bentrok, mau gak mau kadang begadang itu bikin artikel di revisi gitu. Masih ada proses revisi juga ternyata ya. Iya, Oh, diseleksi jadi dari juga. berbagai kegiatan Mbak Kansa pun masih ada proses revisi, terus juga kegiatan yang bentrok di sekolah maupun pembelajaran yang lain, tapi Mbak Kansa tetap survive begitu ya. Iya, Ini bisa jadi bahan motivasi untuk teman-teman yang lain yang mau tetap menggali potensinya, harus berkorban habis-habisan ya Mbak Kansa ya. Iya. Oke. Terus pesan nih untuk teman-teman di sekolah yang mungkin sebenarnya pingin mencoba tapi masih ragu-ragu, atau tips-tipsnya nih buat teman-teman di sekolah kira-kira gimana Mbak? Pesan saya, kita harus terus semangat, gak boleh menyerah. Kita harus menggali terus-menerus potensi dalam diri kita sehingga kita akan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Wah luar biasa, ini harus selalu jadi sigap terus ya Mbak Kansa ya. Nah ini pesan dari Ibu guru kita nih bahasa Indonesia yang berhasil membimbing peserta didiknya, mengantarkan sebagai peserta yang dinobatkan juara 2 tingkat kabupaten menulis artikel pada acara Bulan Bahasa tahun 2024. Apa ini Bu? Iya, jadi kita jangan memandang seseorang dari satu sisi saja mungkin ya. Oke. Memandang anak dari karena dia pendiam, dia tidak bisa jangan mencet seperti itu. Ya, kita percaya kalau setiap anak itu punya potensi, punya kemampuan. Jadi kalau mereka kita motivasi, kita berikan bimbingan, kemudian kita selalu support, insya Allah mereka bisa mengeluarkan kemampuan mereka dengan baik. Gitu. Iya, jadi murid yang luar biasa pun terlahir dari guru pembimbing yang luar biasa pula, begitu ya pemirsa. Terus juga pesan-pesan dari motivator kita hari ini, narasumber kita hari ini sangat menginspirasi ya. Pesan dari saya, terima kasih karena sudah mau bergabung di acara Spensagi Bercerita. Mungkin next lain waktu karya-karyanya Mbak Kansa ya bisa dikembangkan lagi. Jadi kita bisa mengeksplor lagi cerita-cerita berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan komen yang positif. Tentunya tidak ada bullying karena cerita kita hari ini, artikel yang Mbak Kansa angkat pun tentang no bullying. Begitu ya pemirsa ya. Baik.